Motif pelaku pembunuhan anak politisi PKS memang sudah diungkap polisi, namun masih ada sejumlah hal yang menimbulkan tanda tanya. Ada teka-teki apa di balik kasus ini? Nah, kali ini kita akan tanyakan dengan psikolog forensik Reza Indragiri yang sudah tergabung melalui Zoom. Selamat siang Mas Riza. Mas Riza, kalau bicara mengenai kasus ini, motifnya kan ekonomi sudah jelas ya, terlibat kasus kripto, hutang, seperti itu. Tapi timbul banyak sekali pertanyaan saya pribadi sebagai warga dan netizen tentunya melihat bahwasanya banyak sekali yang menarik terkait dengan misalkan kalau kita kronologis tidak ada CCTV, kemudian juga rumah itu ditinggal hanya ada 2 orang anak, kemudian pelaku yang tertangkap ini mengalami stadium kanker cukup parah seperti itu ya sehingga bisa melakukan aksi kejahatan sebesar ini. Kalau Mas Riza melihatnya seperti apa ini Mas? Apakah betul-betul kasus ekonomi menjadi latar belakang? Kalau dikatakan bahwa pencuriannya dilatar belakangi oleh motif ekonomi, itu masuk akal. Mhm. Karena aksi kejahatan ada 2 motif, baik itu motif instrumental maupun motif emosional. Motif instrumental adalah bagaimana seorang pelaku melancarkan aksinya dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan manfaat tertentu, termasuk manfaat ekonomi. Pencurian dilatar belakangi motif ekonomi masuk akal. Tapi kalau kemudian dinarasikan bahwa pembunuhan dilatar belakangi oleh motif ekonomi, menurut saya tidak masuk akal. Mhm. Karena mengacu kronologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian sendiri, ternyata bentrokan atau benturan fisik antara pelaku dengan korban itu dikabarkan didahului oleh serangan oleh si korban, oleh bocah umur 9 tahun. Lalu si pelaku melakukan serangan balik dengan cara menusuk, membabi buta ke tubuh korban tersebut. Nah, kronologi itu menunjukkan bahwa aksi penusukan sedemikian ekstrim itu tidak dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Tidak. Berarti bukan motif instrumental, Mhm. bukan motif ekonomi. Yang lebih masuk akal adalah menyebut pembunuhan dilatar belakangi oleh motif emosional. Ada ketakutan, kepanikan, sehingga pelaku melancarkan serangan balik kepada korbannya yang masih berusia kanak-kanak itu. Jadi Anda melihat karena takut ketahuan sehingga timbul rasa cemas dari pelaku dan dia melakukan penusukan berulang kali bahkan bisa lebih dari belasan. Apakah ini hal yang setidaknya melihat bahwasanya pelaku ini ada emosi yang begitu meledak-ledak, ada dendamkah ataukah memang refleks akibat takut ketahuan? Bagaimana Anda melihat ini? Pada titik itu, dalam sejumlah kesempatan saya pertanyakan ya, seandainya seorang anak umur 9 tahun melakukan serangan terhadap pelaku pencurian, apa iya pelaku pencuriannya kemudian sampai melakukan serangan balik dengan cara sedemikian ekstrim, dengan cara sedemikian brutal? Kalau pelaku memang ingin melumpuhkan targetnya, yaitu si anak umur 9 tahun itu, maaf kata, bukankah 1 atau 2 serangan saja sudah cukup? Berlanjut dengan pelaku memutuskan untuk mengambil barang berharga dari rumah tersebut. Mhm. Karena pihak kepolisian sendiri, bahkan spesifik Kapolda Banten sendiri yang menyebut bahwa pelaku ini adalah spesialis pencurian rumah kosong. Jadi pertanyaan, anggaplah dia sudah melakukan pembunuhan itu. Kenapa kemudian tidak melakukan aksi sebagaimana profesinya, yaitu melakukan pencurian di rumah tersebut? Karena itu, memang saya mempertanyakan apakah sungguh-sungguh pelaku pencurian ini sekaligus merupakan pelaku pembunuhan. Kalau simpulan itu terbangun semata-mata mengandalkan pada pengakuan si pelaku, maka menurut saya itu tidak memadai untuk proses hukum. Mhm. Karena proses penegakan hukum, termasuk nantinya proses persidangan, tidak mengandalkan pada pengakuan, tapi mengandalkan pada pembuktian. Itu artinya pihak kepolisian harus bisa menyodorkan 2 kelompok alat bukti, yaitu alat bukti terkait dengan pencurian dan juga 2 alat bukti terkait dengan pembunuhan, serta bagaimana pihak kepolisian bisa meyakinkan bahwa pelaku pencurian adalah sekaligus pelaku. Jadi Anda sedikit, skeptis dan, kasusnya sedikit sumir ya, karena memang sepertinya kalau dari Anda katakan tadi secara, kronologis pelaku pencurian boleh jadi berbeda dengan pelaku pembunuhan seperti itu? Ataukah memang pembunuhan ini terjadi karena memang, pelaku hanya sekedar, secara panik melakukan tindakan pembunuhan, tetapi kalau Anda katakan tadi dia spesialisasi pencurian rumah kosong, kalau dilihat ini rumah tidak kosong begitu ya. Bahkan ada katakan sempat mengebel, kemudian ternyata tidak ada bukti-bukti lain CCTV dan tidak ada saksi. Jadi sepertinya ada sedikit janggal seperti ini Anda katakan.
Saya tidak tahu ini yang katakanlah problematis kerja reskrimnya atau kerja humasnya menginformasikan ke publiknya yang menurut saya agak kurang tertata. Nah itu bisa jadi bahan evaluasi. Secara berurutan begini situasinya. Pada pertengahan Januari, pihak kepolisian menyampaikan kepada publik ada peristiwa pembunuhan di rumah mewah. Oke, lalu dikatakan bahwa kita bisa pahami pelaku tidak melakukan pencurian karena kata polisi tidak ada barang berharga yang hilang dari rumah tersebut. Betul. Oke, kita fokus, kita bicara tentang kasus pembunuhan terhadap anak. Setelah 2 pekan berikutnya, dikabarkan polisi menangkap basah seorang pelaku pencurian. Dan hanya beberapa jenak kemudian, polisi langsung mengatakan bahwa ternyata pelaku pencurian ini adalah pelaku pembunuhan. Muncul pertanyaan saya, bagaimana secepat itu polisi bisa memastikan adanya kesamaan sidik jari, adanya kesamaan DNA, adanya kesamaan bentuk wajah dan sejenisnya antara 2 peristiwa ini. Saya membayangkan dalam tempo sekejap mata sedemikian cepat, sudah langsung bisa dikatakan pelaku pencurian ternyata adalah sekaligus pelaku pembunuhan. Tambah lagi ketika kemudian Kapolda Banten, tadi sudah saya sampaikan, Kapolda Banten mengumumkan ini pelaku pencuriannya adalah spesialis pelaku pencurian rumah kosong. Kata spesialis itu dimaknai bahwa ini merupakan penjahat karir, kambuhan, residivis. Nah sekarang silakan saja pihak Polda Banten sendiri yang menyodorkan data kepada kita, kapan gerangan pelaku ini berulang kali melakukan aksi pencurian rumah kosong, termasuk di rumah yang menjadi TKP pembunuhan terhadap anak tersebut. Nah sekali lagi, menurut saya, paling tidak kesan kesimpang siuran macam ini menjadi PR. Apakah ini merupakan kerja reskrim yang perlu dioptimalisasi, atau memang kerja kehumasannya yang perlu dimaksimalkan? Saya juga tertarik dari pernyataan Anda di salah satu media sosial dan portal berita mengatakan bahwa saya pelaku ini baru melakukan pencurian pembunuhan dalam waktu 2 minggu lalu melakukan aksi kejahatan yang serupa. Secara logika sederhana, pelaku yang dicari dengan peristiwa besar viral dan menjadi konsumsi publik begitu besar melakukan kebodohan mencuri lagi dalam waktu 2 minggu. Apakah itu masuk di akal dilakukan oleh orang yang sama? Bagaimana Anda melihat ini? Kalau berbasis pada hasil riset, izinkan saya untuk tidak begitu teryakinkan tentang hal itu. Kenapa? Membunuh seorang anak padahal tidak ada niatan untuk itu, apalagi membunuhnya dengan melakukan kekerasan yang sedemikian ekstrim, kata riset itu bisa memunculkan shock yang luar biasa pada diri si pelaku sendiri. Akibat ternyata dia masuk dalam sebuah situasi ketika dia melakukan perbuatan yang sedemikian ekstrim yang bahkan dia sendiri tidak duga sebelumnya. Nah, dengan kondisi terguncang sedemikian rupa, dalam waktu 2 pekan, dia putuskan untuk kemudian melakukan aksi tanda petik berulang. Saya tidak tahu apakah sungguh-sungguh berulang atau tidak. Dia melakukan aksi kejahatannya kembali di lokasi yang katanya tidak begitu jauh juga dari lokasi pertama, dengan tujuan untuk mencuri juga. Di rumah yang entah kosong entah tidak. Situasi atau narasi semacam ini yang lagi-lagi memunculkan tanda tanya. Kenapa ya paling tidak? Hasil riset itu seolah tidak bisa kita terapkan pada kasus yang satu ini. Atau kalimatnya itu saya balik. Kenapa pada kasus yang satu ini, hasil riset itu seolah tidak bisa diterapkan? Saya mau pilih percaya pada yang mana? Apakah percaya pada hasil riset, ataukah percaya pada keterangan hasil polisi? Tentu saja saya membuka 2 kemungkinan itu, karena itu sejak tadi saya memilih untuk bertanya. Ini persoalan ada pada dimensi reskrimnya, kerja pengungkapan kasusnya, atau ini persoalan pada aspek kehumasannya. Tambah lagi, simpulan bahwa pelaku pencurian adalah pelaku pembunuhan yang dibangun sedemikian cepat itu, lagi-lagi mengingatkan saya pada hasil riset lainnya, bahwa dalam kondisi shock, seorang pelaku kejahatan yang langsung diinterogasi oleh sekian banyak polisi, apalagi kemudian interogasinya diwarnai dengan kekerasan juga, maka tidak tertutup kemungkinan dari mulut si pelaku itu akan keluar pengakuan yang sesungguhnya palsu. Tetapi pengakuan palsu itu diberikan semata-mata karena dia berada di bawah tekanan orang yang menghujaninya dengan sekian banyak pertanyaan. Dan orang yang menghujaninya dengan sekian banyak pertanyaan itu tidak berharap adanya jawaban sesuai dengan kenyataan.
tetapi menginginkan si terperiksa memberikan jawaban sebagaimana yang diinginkannya. Mhm. Ini yang disebutkan sebagai coerced false confession. Pada poin ini, apa boleh buat, terkenang kembali oleh saya gambaran-gambaran mengerikan dalam penanganan kasus meninggalnya Vina dan Eki di Cirebon. Kasus yang kemudian mengantarkan 7 orang warga negara ke penjara untuk seumur hidup mereka. Ketika berawal dari adanya interogasi yang disertai dengan kesadisan luar biasa yang dilakukan oleh para interrogator terhadap 7 orang tersebut. Mhm. Berarti ada perlu transparansi ya dalam melakukan penyidikan kasus ini? Saya menetapkan ada 4 tolok ukur untuk menentukan kualitas proses penegakan hukum termasuk pengungkapan kasus. Pertama, harus tuntas. Yang kedua, harus menyeluruh. Tuntas belum tentu menyeluruh. Mengingat dalam peristiwa ini ada 2 peristiwa pidana, maka kita bicara tuntas yang mana? Kalau tuntas terkait pencurian masuk akal. Tapi terkait pembunuhan dengan segala hormat saya masih mempertanyakan. Oleh karena itu, tuntas dan menyeluruh tidak serta-merta terrealisasi pada waktu yang bersamaan. Tolak ukur yang ketiga adalah objektif. Objektif bermakna pertama bahwa proses pengungkapan kasus itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik serta harus sesuai dengan kaidah saintifik. Nah, pada poin ini saya ingin memberikan garis bawah bahwa sungguh-sungguh saya berharap otoritas kepolisian dalam mengungkap kasus ini bisa bekerja secara prosedural, proporsional, dan profesional. Imajinasi tentang perilaku menyimpang dari oknum polisi ingin saya buang sejauh-jauhnya. Semisal, merekayasa cerita, menanam bukti, melakukan intimidasi selama interogasi. Itu praktek-praktek yang harus dijauhi karena tidak sesuai dengan kode etik kepolisian. Dan tolak ukur yang keempat, yaitu transparansi. Bicara transparansi berarti kita mengandalkan pada humas kepolisian di wilayah setempat untuk bisa berkomunikasi dengan publik dan media dengan serapi mungkin, segamblang mungkin, dan semeyakinkan mungkin. Mhm. Saya tertarik mengenai motif ekonomi itu menjadi selalu salah satu komponen yang seringkali menjadi latar belakang ketika ada kasus-kasus pembunuhan, kemudian tindakan kekerasan. Apakah sesederhana itu, Mas Reza? Kalau kita bicara mengenai orang melakukan pencurian, pembunuhan hanya karena faktor ekonomi dan itu menjadi highlight selalu setiap saat untuk mempermudah proses pengungkapan suatu kasus. Apa boleh buat, Mas, di Hazana psikologi forensik memang sudah terkunci ada 2 motif dominan, tadi sempat saya sebutkan, yaitu motif instrumental dan motif emosional. Motif instrumental bisa mewujud dalam motif ekonomi, bahwa seseorang melakukan pencurian, perampokan, atau tindakan-tindakan kejahatan ini untuk mendapatkan manfaat tertentu. Dalam konteks ukuran kita ini, manfaat itu berarti manfaat finansial, berupa uang. Nah, tinggal lagi kita bicara mana yang lebih dominan, apakah motif instrumental ataukah motif emosional. Tapi bahwa seseorang yang dari rumah niatannya ingin melakukan pencurian, kemudian datang ke rumah anggaplah kosong, tapi kemudian melakukan kekerasan sedemikian ekstrim yang mengakibatkan seorang anak meninggal dunia dengan luka tusuk sedemikian parah. Saya tidak membayangkan kemudian motif instrumental atau motif ekonomi yang bermain di kepala bersangkutan. Kalau memang sekali lagi kita anggap pelaku pembunuhan itu adalah sekaligus pelaku pencurian. Baik, Mas Reza Indragiri, terima kasih saat memberikan banyak sekali insight. Mungkin saya sebagai netizen juga mendapatkan banyak sekali ya terkait bagaimana melakukan penyidikan, kemudian penegakan hukum dan pengungkapan kasus ini dengan tadi proporsional, transparansi dan juga mengedepankan aspek-aspek hukum dan juga menyingkirkan sedikit adanya praduga-praduga tanpa adanya bukti-bukti dan juga elemen-elemen penting terhadap kasus yang cukup menggegerkan tidak hanya di Cilegon tapi juga di Indonesia. Terima kasih untuk waktunya perbincangan siang hari ini Mas Reza, salam sehat selalu.